sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yufa Yulia, AMD MIK SST MKM. Saya merupakan dosen tetap pada program studi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan di Stikes Dharma Lampu Padang. Adapun kualifikasi pendidikan saya yaitu D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Stikes Dharma Lampu Padang pada tahun 2014 dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul Jakarta pada tahun 2017 serta Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Fort Depok Bukit Tinggi pada tahun 2020. Mata kuliah yang saya ajar yaitu Manajemen Informasi Kesehatan 2, Sistem Pengelolaan Reka Medis. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS yaitu dengan 1 SKS teori dan 2 SKS praktek, didapatkan pada semester 2 yang merupakan mata kuliah wajib. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang pengelolaan dalam penyelenggaraan reka medis secara hybrid, mulai dari tahapan registrasi, identifikasi, pengumpulan data, sampai dengan pengarsipan dan pelaporan data. Nah, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mengetahui dan mampu melaksanakan registrasi dan identifikasi pasien. Yang kedua, mengetahui alur dan prosedur pelayanan pasien reka medis, manual dan elektronik. Yang ketiga, itu untuk mengetahui cara pengolahan informasi reka medis secara manual dan elektronik. Yang keempat, mengetahui dan melaksanakan penyimpanan reka medis baik secara manual dan elektronik, termasuk backup dan recovery data. Mengetahui dan melaksanakan peralihan reka medis manual dan elektronik. Yang keenam yaitu mengetahui dan merancang isi dan struktur reka medis termasuk klasifikasi data dan informasi untuk pemantauan indikator mutu. Yang ketujuh, untuk mampu merancang user interface RME. Yang kedelapan, mampu melaksanakan tata kelola dan sistem informasi kesehatan. Yang kesembilan, mampu melaksanakan evaluasi penyelenggaraan reka medis elektronik. Nah, media pembelajaran yang saya gunakan yaitu ada menggunakan yang pertama perangkat lunak yang terdiri dari PowerPoint yang digunakan untuk presentasi di kelas serta audiovisual. Yang kedua, perangkat keras dengan menggunakan laptop, infocus serta praktik di labor reka medis. Untuk pertemuan pertama dimulai dengan kontrak perkuliahan yaitu penjelasan kontrak perkuliahan serta capaian dari pembelajaran ini. Yang kedua, registrasi dan identifikasi pasien baik secara rawat jalan dan rawat inap. Yang ketiga, alur dan prosedur pelayanan pasien reka medis manual dan elektronik. Ada registrasi, meliputi juga penomoran, penamaan, master pasien, indeks, pendistribusian data reka medis secara manual dan elektronik. Pengolahan informasi reka medis manual dan elektronik mencakup pelayanan reka medis, assembling, analisis, coding, indeks, dokter dan kematian, serta filing. Penyimpanan reka medis manual dan elektronik termasuk juga di dalamnya backup dan recovery data yang gunanya untuk mengantisipasi. Selanjutnya, peralihan reka medis dari reka medis yang berbasis kertas atau manual beralih secara komputerisasi atau ke era elektronik. Yang berikutnya yaitu yang ketujuh, penerapan reka medis elektronik. Lalu yang kedelapan, isi dan struktur reka medis termasuk klasifikasi data dan informasi untuk pemantauan indikator mutu. Yang kesembilan yaitu pengenalan user interface secara elektronik. Lalu yang 10 yaitu kemampuan navigasi dan penggunaan efektif dari reka medis elektronik. Yang ke-11 tata kelola data pengumpulan, pengolahan, penyajian dan interpretasi data. Yang ke-12-nya yaitu sistem informasi kesehatan termasuk di dalamnya pemusnahan data. Yang ke-13 yaitu output pelaporan dari pelayanan kesehatan. 14 yaitu evaluasi penyelenggaraan dari reka medis elektronik. Metode pembelajaran yang dipakai yaitu menggunakan metode DIA, yaitu yang pertama ada D-nya delivery, yaitu dengan metode active learning, problem based learning, smart group discussion, kemudian praktik di labor reka medis. Dalam metode ini adanya penyampaian supaya menjadi suatu capaian dari pembelajaran itu terpenuhi dan tercapai. Nah, mulai dari keaktifan mahasiswa dalam melihat,
dan update dengan perkembangan, terutama dengan kondisi sekarang yang mengharuskan semua beralih secara elektronik. Lalu ada diskusi yang dilakukan mengenai permasalahan yang ada di lapangan. Nah, yang kedua yaitu ada interaksi, yaitu metode yang saya gunakan, yang saya lakukan untuk berinteraksi dengan mahasiswa, yaitu untuk memotivasi dari mahasiswa di dalam kelas untuk lebih memahami dan mengupdate dari perkembangan dari rekam medis saat ini. Nah, apalagi dengan kondisi saat ini mewajibkan semua yaitu menuju ke arah rekam medis secara elektronik sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan, yaitu Permenkes nomor 24 tahun 2022, bahwa juga sebagai pemberi layanan kita harus bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Berikutnya ada asesmen sebelum memulai perkuliahan. Pada awal pertemuan yaitu diadakannya kontrak perkuliahan untuk menjelaskan sistem pembelajaran, di mana pertemuan minimal 75% dari 16 kali pertemuan dengan tatap muka dan praktik di labor rekam medis. Nah, evaluasi pembelajaran yaitu keaktifan di dalam kelas dinilai 10%, tugas mandiri, tugas terstruktur, adanya presentasi serta kuis dinilai 30%, lalu adanya UTS 30% dan UAS atau UAS itu 30%. Saat ini Stikes dan Malabo Padang sudah memiliki sistem informasi akademik. Yang pertama kita ada namanya SIADA, yaitu sistem informasi akademik yang digunakan untuk bisa melakukan proses bimbingan PA, validasi KRS dan menginputkan nilai pada setiap semester. Berikut ada LMS, yaitu Learning Management System, yang digunakan untuk pembelajaran, untuk mengisi daftar hadir serta memasukkan bahan perkuliahan dan pemberian tugas kepada mahasiswa. Berikut cuplikan video saya di dalam kelas dengan mahasiswa semester 2 dengan materi registrasi dan identifikasi pasien. Berikut cuplikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, sebelum perkuliahan kita mulai pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Di pertemuan kedua ini yaitu dengan tema kita, yaitu terkait dengan registrasi dan identifikasi pasien. Sebelumnya, mungkin kita belum masuk ke materi, kita coba absen dulu, apakah hadir semuanya. Ya, mohon didengarkan ya. Alif Satria, Mila, Dila Asmara, Pio Cesar, Dila Afta, Aisyah, Aniza, Rahma Aflinanda, Reva Mariska, Aska Alfi, Intan Garini, Zahra Saskia, Intan Mailani, Naufal, Chelsea, Gadiza, Putridea, Amelia, Kalisa. Oke, udah terpanggil semua ya namanya. Alhamdulillah hadir semua dalam pertemuan kali ini. Baik Anda semua, kita akan coba masuk ke materi kita pada pagi hari ini terkait dengan registrasi dan identifikasi pasien. Katakan itu terkait dengan penerimaan pasien dan juga pendaftaran, ya. Oke, di sini ada dua, registrasi dan identifikasi. Setelah proses registrasi ada identifikasi. Ada yang tahu identifikasi apa, Ananda? Ya, silakan. Ada dua nih yang tunjuk tangan. Oke, Lutfi dulu deh. Menganalisis. Oke, yang di belakang, Mila. Memastikan, ya. Jadi ada menganalisis dan memastikan, ya. Jadi ada dua juga pendapat dari
teman-temannya. Nanti kita akan coba gali lebih detail lagi ya terkait materi kita. Nah, kita lihat di sini secara bersama bahwa berdasarkan Permenkes nomor 24 tahun 2022, registrasi pasien itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf A merupakan kegiatan pendaftaran berupa pengisian data identitas dan data sosial pasien, rawat jalan, rawat darurat, dan rawat inap. Ya, jadi ini secara keseluruhan bahwa registrasi itu memang benar yang disampaikan oleh temannya tadi, ada proses pendaftaran atau penerimaan. Kalau yang rawat darurat ya, itu dia akan masuk dalam kategori nanti, misalnya kalau memang butuh pelayanan lebih lanjut, maka akan masuk ke dalam kategori rawat inap. Nah, tapi kalau dia boleh dipulangkan langsung pada hari itu, berarti masuk dalam kategori rawat jalan. Ya, sebenarnya hanya ada dua, yaitu rawat jalan dan rawat inap. Nah, atau registrasi pasien itu adalah proses pencatatan. Benar ya? Ada dicatat ya? Kalau itu berjalan secara manual. Nah, kalau dia udah komputerisasi, udah elektronik, menggunakan apa? Komputer. Ya, artinya dengan keharusan sekarang ya mewajibkan bahwa berdasarkan Permenkes tersebut itu mengharuskan kalau rekam medis sekarang di pelayanan kesehatan mewajibkan beralih ke era elektronik. Nah, jadi ada pencatatan data pasien saat pertama kali berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan, baik yang rawat jalan maupun rawat inapnya. Ya. Sejauh ini paham untuk registrasi? Paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini segala sesuatu yang kita lakukan ada tujuan. Benar? Ada tujuan? Iya. Saudara kuliah di sini ada tujuan? Ada. Akhirnya apa? Bisa menyelesaikan. Ya. Nah, di sini juga registrasi terkait dengan tujuannya. Yang pertama memberikan nomor rekam medis. Kita ya wajib sebagai tenaga rekam medis wajib menjaga kelengkapan dan kerahasiaannya juga. Ya. Nah, makanya dengan aturan sekarang itu mengharuskan berjalan secara elektronik, artinya nggak ada lagi nanti rekam medis yang tercecer-cecer. Ya kan? Kalau dia berjalan seperti pakai kertas ini bisa tercecer nggak? Bisa. Nah, jadi salah satu antisipasinya ya dengan menggunakan elektronik. Yang berikutnya terkait dengan jenis registrasi itu, seperti yang kita kaji tadi bahwa nanti di rumah sakit ya atau di labor rekam medis itu ada pembagiannya. Ada untuk yang IGD ya kan? Nah, ada untuk yang rawat jalannya, ada untuk pasien yang rawat inap. Jadi dia tidak akan tergabung gitu. Tapi kalau orang yang rawat inap, dia pasti dia masuk dulu dalam kategori gawat darurat ataupun rawat jalan, nanti baru dilanjutkan proses kalau memang si pasiennya dirawat ya, memang pasiennya untuk dirawat atau ditindak lebih lanjut, maka lanjutlah ke pendaftaran rawat inapnya ya. Nah, selanjutnya data yang dicatat saat registrasi ya, ada nama lengkap, itu udah pasti kan, nama lengkap. Ya, nanti saudara di pelayanan memang jangan namanya siapa namanya Bu, harus nama lengkap yang kita tanyain. Ya. Nah, lanjut dengan adanya nomor identitas untuk memastikan bahwa benar nama si A, si B, si C, harus kita minta identitasnya. Iya, benar. Ada KTP. Apa lagi? SIM. Apa lagi? Iya, kartu pelajar, kalau ada paspor, segala macam. Ya, lahir, tanggal, bulannya, sama tahun. Ya, jadi jangan menanyakan berapa usianya sekarang Bu, Pak, gitu. Ya, jadi kita menanyakan adalah tanggal dan tahun lahirnya. Kalau kita menanyakan usia dia akan terus berjalan, bertambah. Nah, kalau kita mencatat secara manual, dia akan otomatis permanen di manualnya. Tetapi kalau
kita di elektronik, ya artinya akan tetap, artinya kita mengupdate jadinya. Tapi kalau yang kita masukin, kita inputin dia adalah tanggal dan tahun lahir, dia akan berubah secara otomatis. Ya. Nah, lanjut yaitu alamat lengkap ya. Artinya kita meminta nama terkait dengan alamat itu harus lengkap alamatnya. Jangan contohnya di mana tinggalnya. Ya kan? Ada di Jambi misalnya, di Padang, tapi mintalah secara detail alamatnya, ya. Berikutnya ada nomor telepon ya, jenis kelamin, lalu status pernikahan, penanggung jawab BPJS, asuransi umum, dan riwayat kunjungan. Atau hal-hal yang lain yang harus diinputkan, ini sesuai dengan nanti dengan sistem yang dipakai oleh pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik tempat kita berobat. Ya, tergantung dengan situasinya ya. Kalau isian datanya itu berbagai macam aplikasi, nanti mana tahu, oh ini ternyata nggak dibutuhkan ya. Ini hanya untuk memperlama ya. Ada yang meng-cut hal-hal yang dianggap mungkin sesuai kesepakatan itu tidak dimasukin. Ya. Oke. Nah, secara prosedur seperti itu. Lalu nomor rekam medis. Nomor rekam medis itu tadi yang kita sampaikan adalah berbeda ya antara pasien A dengan pasien B. Nah, berikutnya ada sistem penomorannya. Ya, nomornya diberikan kepada pasien untuk kunjungan berikutnya. Nah, penomoran ini ada 3. Ada serial, ada unit, ada serial dan unit. Nah, kalau dia serial, artinya setiap pasien datang, nah artinya ada lagi nomornya gitu. Tapi kalau dia unit apa? 1 untuk selamanya. Nah, berikutnya ada serial unit. Nah, gabungan ya, artinya ada yang lama dan juga ada yang baru ya. Oke, lalu identifikasi pasien. Tadi ya di awal saya bertanya identifikasi apa tadi yang disampaikan oleh temannya? Menganalisis. Lalu apa lagi? Memastikan kata temannya tadi ya. Nah, kita lihat di sini bahwa adalah memang benar ada proses memastikan identitas dari pasiennya secara benar sebelum tindakan medis atau pelayanan. Iya, artinya kita nggak boleh ya, siapa namanya Pak? Ini, udah langsung carikan rekam medisnya. Nggak boleh seperti itu, kita harus memastikan dan kita bekerja sesuai dengan SOP yang sudah distandarkan oleh rumah sakit. Nggak boleh ya, artinya kita cek dulu. Seperti nama tadi kan yang kita contohkan ada yang sama gitu. Bahkan ada yang persis sama awal sama akhirnya gitu. Tapi kita pastikan lagi benar nggak, atau yang paling sering itu dipakai nama ibu ya. Nama ibu kandungnya siapa gitu. Nah, pasti akan ada perbedaan. Atau kalau sama juga gitu kan. Nah, pasti akan kita detail semuanya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Tujuan dari identifikasi pasien. Nah, di sini tujuannya mencegah dari kesalahan dan pengobatan. Ya, lalu menjamin pasien tepat mendapatkan pelayanan yang sesuai. Nah, metode identifikasi pasien di sini menggunakan, artinya ini kembali ke rumah sakitnya. Ya, yang menggunakan yang seperti apa itu kembali ke SOP rumah sakit sebenarnya. Lalu kita wawancara dengan pasiennya. Ini untuk salah satu kita memastikan kebenaran dari data. Lalu kalau yang pasien rawat inap itu ada dikasih gelang ya. Nah, dikasih gelangnya ya, itu kembali juga ke fasilitas pelayanannya. Lalu ada verifikasi ulang sebelum tindakan, apalagi pasien yang diberi tindakan, ya kan? Nah, baik Ananda semua, setelah pemaparan dari materi kita pada pagi hari ini, kita lanjutkan dengan proses praktik sebenarnya dengan simulasi penerimaan dari pasien. Oke, dari Ananda semua ada yang bisa membantu untuk simulasinya? Oke. Yang bagian depan aja ya, silakan kita angkat dulu mejanya di sini.
Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya Bu, saya mau berobat Bu. Ibu pasien baru atau pasien lama, Bu? Pasien baru Bu. Kalau pasien baru boleh saya pinjam KTP-nya terlebih dahulu? Ya Bu. Baik, sebentar untuk saya registrasi bentar ya, Bu. Ibu sakitnya apa ya, Bu? Radang tenggorokan Bu. Apakah ada BPJS atau umum, Bu? BPJS Bu. Boleh saya pinjam kartu BPJS-nya? Boleh Bu. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dengan Ibu Della Hilda ya, Bu? Ya Bu. Terima kasih sudah berkunjung, Bu. Nanti silakan antrian di ruangan Poli THT ya, Bu? Ya Bu. Baik, terima kasih, Bu. Sama Bu. Baik, terima kasih kepada Ananda yang sudah berkenan ya mencobakan praktik dari kegiatan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Aplaus ya buat mereka berdua. Ya, artinya kita dalam memberikan suatu pelayanan kepada baik itu pasien, ya kita tidak boleh membedakan. Ya, artinya semuanya kita nilai sama, perlakukan secara sama. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini dari pemaparan saya yang sudah saya jelaskan dari tadi sampai dengan praktik yang sudah kita coba simulasikan, mungkin saya minta juga dari Ananda semua untuk menyimpulkan ya dari materi kita. Siapa yang kira-kira? Ya, oke. Dipersilakan berdiri aja. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini adalah registrasi identifikasi pasien adalah proses dasar dalam pelayanan kesehatan yang sangat penting. Kesalahan dalam tahap ini dapat berdampak fatal terhadap keselamatan dan pembiayaan yang akan dikeluarkan oleh pasien atau klaim BPJS. Oleh karena itu, pasien rekam medis harus teliti dan memahami prosedur yang berlaku. Terima kasih kepada Ananda yang sudah coba ya menyimpulkan dari apa yang sudah didengarkan hari ini. Ya, makasih ya Jingga. Ada lain? Yang lainnya? Cukup jelas ya materi kita? Oke. Baik, untuk yang terakhir kalau sudah disimpulkan untuk Ananda semua, yaitu ada penugasan yang tadi kita sudah cobakan. Jadi ada penugasan yang saya berikan untuk next minggu depan ya, kita insya Allah ketemu lagi. Tentunya Ananda mencoba membuat video ya, artinya praktik nanti. Baik, saudara memanfaatkan dari labor kita yang sudah tersedia, boleh nanti dimanapun, artinya bikinlah simulasi seperti apa kita sebagai pelayan dari pasien ya, itu pelayanan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas ya, klinik maupun rumah sakit. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Ya, kalau cukup dan jelas mungkin pertemuan untuk hari ini kita cukupkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Sekian video kegiatan pembelajaran saya di dalam kelas. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.